Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srina Aprila Brusmiring dengan NIM 230304261. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional dosen pengampu Bapak Yuslim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi sesuai dengan kemampuan saya yang sudah saya pahami selama belajar bisnis internasional. Nah, yang pertama yaitu konsep bisnis internasional. Bisnis internasional itu seperti sebuah perusahaan yang memutuskan untuk bermain di panggung dunia, bukan cuma di negara sendiri. Nah, ini melibatkan jual beli barang, jasa, ide, atau investasi antar negara. Kenapa perusahaan mau begini? Nah, bisa jadi karena pasar di negara sendiri sudah jenuh, atau juga untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Atau mungkin juga negaranya yang ada sumber daya unik yang dibutuhkan oleh negara lain. Jadi pokoknya, ini tuh tentang meluaskan jangkauan bisnis yang melampaui batas-batas negara. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan bisnis internasional. Nah, kalau kita sudah memutuskan untuk go internasional, kita harus sadar bahwa lingkungan mainnya itu udah beda jauh. Nah, lingkungan bisnis internasional itu ibaratnya, gabungan semua faktor di luar perusahaan yang bisa mempengaruhi cara kita berbisnis di negara lain. Nah, ini termasuk budaya, misalnya cara orang berkomunikasi atau bernegosiasi, bisa juga di politik, apakah negaranya stabil atau sering konflik. Nah, bisa juga di hukum, aturan mainnya pasti beda di setiap negara. Nah, kalau di ekonomi, bagaimana daya beli masyarakatnya, inflasi, dan lain-lainnya. Nah, kalau di teknologi, seberapa canggih sih infrastruktur di negara itu? Nah, memahami ini semua penting agar agar bisnis kita, bisa sukses di tempat yang baru. Selanjutnya yaitu nilai tukar dan pasar keuangan internasional. Nilai tukar itu seperti yang kita tahu, nilai tukar itu seperti harga mata uang satu negara jika ditukar dengan mata uang negara lain. Misalnya nih, berapa berapa rupiah sih untuk $1 Amerika? Nah, angka ini selalu berubah-ubah. Dan yang penting, buat bisnis internasional, kalau nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, barang yang kita impor jadi lebih mahal. Tapi barang yang kita ekspor jadi lebih murah di mata pembeli asing. Nah, pasar keuangan internasional adalah tempat, di mana mata uang ini diperdagangkan dan tempat, perusahaan atau negara bisa meminjam atau menanamkan modal lintas negara. Nah, jika kita paham ini sangat membantu kita mengatur harga dan menghindari kerugian, akibat fluktuasi, nilai tukar. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Eee, Pemerintah punya peran besar dalam bisnis internasional, yaitu melalui kebijakan perdagangan internasional. Nah, ini adalah aturan main yang diterapkan pemerintah untuk mengatur keluar masuknya barang dan jasa dari dari dan ke negaranya. Nah, contohnya ada tarif, pajak impor yang bikin barang asing jadi lebih mahal. Ada juga kuota. Ini tuh batasan jumlah barang yang boleh diimpor atau subsidi. Subsidi itu bantuan pemerintah untuk produk lokal agar bisa bersaing dengan produk-produk luar. Nah, kebijakan ini bisa dibuat untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, atau bahkan sebagai alat tawar-menawar politik. Selanjutnya yaitu manajemen strategi internasional. Nah, manajemen strategi internasional ini, adalah tentang bagaimana perusahaan merancang rencana besar untuk bersaing dan sukses di pasar global. Nah, ini bukan cuma jualan produk, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana cara, masuk ke pasar baru, contohnya lewat ekspor, lisensi, atau bangun pabrik di sana. Nah, bagaimana menghadapi persaingan yang ketat di seluruh dunia dan juga bagaimana memanfaatkan keunggulan unik perusahaan untuk bisa menang. Nah, ini adalah, eee, sesuatu jangka panjang untuk keberhasilan global perusahaan itu.
Nah, selanjutnya yaitu manajemen pemasaran internasional. Nah, coba kita bayangkan, kita menjual produk yang sama di Amerika Serikat dan di Indonesia. Apakah cara pemasarannya sama? Tentu tidak, karena manajemen pemasaran internasional adalah bagaimana kita menyesuaikan strategi pemasaran, contohnya mulai dari produk, harga, promosi, dan tempat distribusi, untuk pasar yang berbeda di berbagai negara ini. Nah, apa yang populer di suatu negara mungkin tidak laku di negara lain. Nah, kita perlu memahami budaya, selera, dan daya beli konsumen lokal, agar produk, yang kita jual tuh bisa diterima dan dibeli. Selanjutnya yaitu, manajemen manajemen operasi internasional. Nah, manajemen operasi internasional ini berurusan dengan bagaimana kita membuat dan mengirimkan, produk atau jasa secara efisien di seluruh dunia. Nah, ini tuh meliputi banyak hal, mulai dari, kita memilih lokasi pabrik di luar negeri, mengelola rantai pasokan global, contohnya itu dari mulai bahan baku yang kita dapatkan sampai produk itu jadi dan dikirim ke konsumen. Sampai juga kita memastikan produk di semua cabang di berbagai negara. Nah, tujuannya, yaitu untuk memastikan produksi berjalan lancar, yang tentunya pasti hemat biaya dan sesuai standar di mana pun kita beroperasi. Nah, selanjutnya adalah manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional ini adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola uangnya ketika beroperasi di banyak negara. Ini termasuk, memutuskan di mana akan berinvestasi. Nah, bagaimana mendapatkan modal dari pasar keuangan global dan bagaimana perusahaan itu bisa mengelola resiko nilai nilai tukar agar, perusahaan itu tidak rugi karena perubahan kurs mata uang. Dan bagaimana mengelola laba yang dihasilkan dari berbagai negara. Jadi intinya, Eee, ini tentang memastikan keuangan perusahaan tetap sehat dan kuat di tengah kompleksitas bisnis lintas batas. Nah, sekian materi yang, bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.